unboxing lagi dan gimbal lagi. Tapi gimbal ini berbeda guys dari video gue yang sebelumnya. Check this out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel gue yang Oyot ini. Dan di video kali ini gue bakal nge-unboxing lagi, nge-review lagi, dan sebuah gimbal lagi. Ya, ini dari produknya Brika. Gue dapetin di Shopee seharga 1.100.000. Belinya langsung di official store-nya Brika Berisom di Tangerang. Untuk link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Jadi kalian kalau yang mau beli tinggal lihat di deskripsi. Nanti gue langsung arahin ke Brika Berisom. Jadi gue belinya di official store-nya Brika Berisom langsung guys. Ada yang jual 1.200.000, ada yang jual 1.250.000. Tapi gue dapetin ini seharga 1.100.000 aja guys. Udah dapat kaos. Jadi langsung aja kita lihat si Brika B-Steady Pro ini. Kardusnya agak gede guys, agak tinggi. Jadi beda sama si Moza kemarin. Moza cuma segini. Kalau ini dia sampai segini. Nah ini kalau yang gimbal-gimbal yang nggak bisa dilipat tuh kardusnya segede-gede gini guys. Segede-gede gaban. Ini plastiknya udah gue buka sengaja, gue penasaran banget isinya kayak gimana, makanya gue buka plastiknya. Jadi kalian tinggal lihat isi dalamannya aja kayak apa. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis videonya. Dan yang udah nonton jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Kemudian jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan bikin channel ini bisa berkembang. Kemudian nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari channel Oyot yang gue punya ini. Langsung aja kita ke Brika B-Steady Pro ini. Check this out. Dan oke guys, ini si kardus dari Brika B-Steady Pro. Langsung aja kita bahas dari sisi packingnya atau kardusnya. Sorry ya guys, plastiknya udah gue buka karena emang gue penasaran banget dalamannya kayak gimana. Ini mau ke muka gue kelihatan atau ke ininya aja? Mau ke ininya aja, oke. Langsung kita geser ke merahnya kita ke bawain dikit. Nah, dan muka gue nggak kelihatan, mungkin kalian enak melihat muka gue tuh kalian enak jadinya. Baca. Jadi kebawain aja. Ini dia kardusnya. Di depannya seperti biasa. Ini ada si gimbalnya dan si smartphone yang nggak kita dapetin di dalam dusboxnya ini. Ada tulisan Brika B-Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Nah ini yang keren guys. Ini bisa buat action cam juga. Tuh ada tulisannya. Compatible with smartphone and action cam. Jadi sini ada smartphone, ada action camnya. Terus di sini ada point sellingnya yaitu 3-axis otomatis pasti. Terus ada face tracking, ada object tracking, ada motion time lapse, ada zoom control, kemudian time lapse dan panorama. Di sini ada tulisan Brika Nova since 1995. Berarti masih tuaan gue guys sama ini. Cuma beda beberapa tahun aja. Kita geser ke bagian sebelah kiri boxnya. Di sini ada aplikasi yang bisa kalian download di Play Store atau App Store untuk menggunakan si Brika ini. Dan ini what's include? Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Yang pertama pasti satu kali gimbal, karena nggak mungkin kita beli satu dapatnya dua. Terus carrying case atau apa casing tas lah, hard case. Terus dapat mini tripod, kemudian apa nih? Action cam holder. Oh, kita udah dapat action cam holdernya guys, jadi nggak usah beli lagi. Terus ada USB kabel USB, manual sama kartu garansinya guys. Terus di bagian sebelah kanan nggak ada apa-apa, cuma ada gambar gue. Ini kelihatan nggak nih? Nah ini gambar gue lagi megang asap. Terus di bagian belakangnya sini cukup lengkap sih spesifikasinya yang dikasih di bagian belakang ini. Ya tadi ini ada di bagian depannya juga ada. Terus free-nya action cam holder, mini tripod sama si ini carrying case-nya atau hard case-nya. Nah, yang paling keren juga di sini dia udah pendingnya udah 600 derajat guys. Jadi kalian bisa muter-muter tanpa harus ininya mentok sih, motor pendingnya mentok.
Terus rollingnya 320 derajat, tiltingnya 320 derajat, maksimum lebar smartphone-nya 89 mm. Ada trigger button, ada light mode, ada Bluetooth light, joystick, mode button, zoom, slider, shutter atau power button, terus light indicator di sebelah kanan. Ini spesifikasi dan ini spesifikasi singkatnya guys, ada di sini. Nah, yang bikin gua keren lagi itu dia baterainya 3600 mAh yang diklaim Brika itu bisa kuat sampai 12 jam. Nah, sini working time up to 12 jam. Up to 12 hours katanya. Sini support device-nya iPhone dan Android smartphone. iPhone-nya juga nggak iPhone, semua iPhone guys. Nah, ini barcode dan lain-lainnya. Nah, oke guys, langsung aja kita buka gimana isi daleman si Brika B Steady Pro ini. Nah, langsung aja kita buka guys. Tadi waktu pertama plastiknya gue buka tuh gue bingung cara buka ini tuh gimana. Ini gue tarik-tarik aja nih guys. Gue tarik-tarik tuh ternyata nggak bisa. Ternyata dia di sini nih. Mana? Di sini. Nah, dia di sini udah ada magnetnya guys. Tuh, jadi nah, kirain gue ini di sini nih ditarik-tarik, ternyata cuma di sini, tinggal kita dorong. Tuh. Dia begini doang. Tuh. Kan? Keren. Dan gue tarik dari sini tuh nggak bisa-bisa, ternyata cuma digini doang. Dan isinya cuma dapat hardcase. Dah, nggak ada apa-apa lagi guys. Kosong, kardusnya cuma penghias doang, pelengkap doang. Kalau kita punya kardusnya si Brika B Steady Pro, kita cuma dapat ini doang. Ini kita taruh sini dulu bentar. Nggak masuk, taruh bawah aja lah. Nih, jadi semuanya tuh kelengkapannya ada di sini guys. Hardcase-nya tuh udah didesain khusus untuk menaruh atau pokoknya naruh si alat-alat ininya. Ini udah pasti, jadi ya lumayan lah, nggak terlalu besar juga tasnya. Langsung aja kita buka guys. Di sini ada tulisannya B Steady Pro. Nah, kita dapat apa aja di dalamnya? Deng. Yang pertama kita dapat surat hitam dari Brika guys. Surat hitam ya guys, bukan surat cinta. Ini isinya itu, coba kita buka dulu. Yang pertama panduan pengguna. Nah, ini yang gue suka tuh kalau Brika tuh kalau udah masuk Indonesia ya pasti panduan penggunanya pakai bahasa Indonesia. Nggak kayak si Moza kemarin dia pakai bahasa Inggris sama Cina. Chongqing chung hua hu hang. Ini udah pakai bahasa Indonesia plus bahasa Indonesia semua guys. Dia udah bahasa Indonesia semua dan udah ada spesifikasi singkatnya di belakangnya sini. Terus, dan ini juga penting nih. Kita dapat 1 tahun garansi guys. Tuh, kita dapat kartu garansinya 1 tahun. Langsung aja kita masukin lagi di surat hitamku yang pertama. Terus kita dapat ini dia, action cam holdernya. Nah, action cam holdernya ini agak berat sih guys. Cuma kemarin gua coba itu dia ini kalau langsung pakai action cam yang gua pakai ini, dia agak geter jadi kurang berat. Mungkin harus ditambah pemberatnya, makanya dia dikasih skrup di sini biar dikasih pemberat, atau nanti ada skrup juga di gimbalnya buat pemberat. Jadi kalau pakai action cam doang, kita masukin ini ke gimbalnya itu agak geter guys, jadi terlalu ringan kalau menurut si gimbal ini. Kita taruh, dan ini kita dapat lagi koleksi. Ini ada kabel charger, USB kabel. Nah, kabel chargernya ya ini kelemahan si Brika B Steady Pro, masih micro USB. Nggak kayak si Moza kemarin udah Type C chargernya, ini masih micro USB. Tapi ya lumayan lah. Terus kita pastinya dapat mini tripod untuk ngediriin si gimbal. Wah, agak tinggi. Kalau kemarin kan si Moza dia ininya panjang, tapi ketika dilebarin begini dia pendek. Kalau ini ininya pendek dilebarin tinggi, tapi lumayan. Mini tripod terus, dan ini dia si gimbalnya. Nah, ini gimbalnya bisa muter-muter guys tuh.
Dia bisa muter-muter ininya nih, panningnya bisa muter-muter. Jadi kalau buat bikin video sinematik tuh bisa keren banget. Gimana guys, kelengkapannya udah lengkap belum menurut kalian? Kalau menurut gue sih udah lengkap banget, karena udah bonusnya si ini, udah bonus action cam holder, jadi ya lumayan. Langsung aja kita bahas si gimbalnya ini. Nah oke guys, langsung aja kita bahas si gimbalnya ini, yang ya lumayan lah, agak enteng sih dibandingkan dengan si Moza Mini S yang kemarin. Lebih enteng, lebih ininya juga lebih pendek, pegangannya lebih pendek. Kalau Moza kemarin kayaknya agak tinggi ya, cuman kemarin dia nggak bisa dilipat, tapi kelebihannya lebih banyak guys dari si Moza Mini S kemarin. Ini si Brica B-Steady Pro 3-axis smartphone gimbal. Brica yang gimbalnya itu ada tiga jenis ya guys. Ada Brica B-Steady aja, terus Brica B-Steady Pro, sama Brica B-Steady Multi. Kalau yang Brica B-Steady gue nggak tahu apa perbedaannya sama yang Pro. Kayaknya di sininya nih guys, dia di panningnya dia nggak bisa sampai 600 derajat. Kalau yang B-Steady Multi itu dia bisa ngangkut smartphone, terus cam, sama kamera pocket atau mirrorless. Kayaknya kuat deh kalau mirrorless diangkut sama Brica B-Steady Multi-nya. Langsung aja kita bahas dari bagian atas. Yang pertama pasti udah ada phone holder untuk si smartphone. Terus ini ada tulisan Brica B-Steady Pro, dan ini bisa diputar-puter guys. Jadi bisa diputar-puter ke kayak gini, ke apa ini? Diagonal. Terus juga bisa vertikal gitu guys. Nah, terus di sini ada puteran atau baut kalibrasi. Nah, di sini kelihatan nggak sih? Nah, ini baut kalibrasinya di sini. Terus di sini nggak ada tulisan Moza kayak, ada di sini tulisan Brica. Kok Moza sih? Jadi masih kepikiran sama si Moza gua guys. Terus di bagian sini, nah ini kerennya juga guys, dia ada buat naruh si phone holder lagi. Jadi kalau misalnya kita di sini pakainya action cam, kita ngelihatnya atau nge-previewnya itu kita di sini ada buat phone holder lagi. Jadi action cam nyambungnya ke handphone dan kita ngeliatnya dari handphone. Sayangnya gue nggak beli, terus juga nggak dapet di paket penjualan juga nggak dapet, jadi ya ini kita lupakan dulu. Terus ada tombol trigger di sini. Pasti semua gimbal ada tombol triggernya. Terus di sini ada, nah ini colokan atau konektor micro USB buat ngecas, dan ini ada USB Type A untuk ngecas si smartphone guys. Jadi kalian beli gimbal udah dapet power bank. Jadi dia bisa jadiin power bank buat si smartphone atau action cam yang kita taruh di sini. Jadi tinggal colokin aja kabel data, cekrek, langsung dia ngecas. Nanti kita coba, dan katanya juga ini always on guys. Jadi walaupun kondisi gimbalnya mati, ini dia bisa ngecas. Nanti kita coba. Nah, oke guys, kita langsung coba nih yang fiturnya yang kerennya ini, yang bisa jadi power bank ini. Ini gue udah colokin kabel charger gue. Langsung kita colokin ke handphonenya aja guys, apakah dia ngecas atau enggak. Ini dalam kondisi nyala ya guys, dalam kondisi gimbalnya nyala. Langsung kita colokin, dan dia ngecas guys. Dia langsung ngecas guys. Nah, terus kalau ini dalam posisinya si gimbalnya mati guys, apakah benar dia always on? Langsung kita coba colokan, apakah dia ngecas. Nah, dia ngecas guys. Dia ngecas. Tuh, always on guys. Jadi gimbal posisi mati dia masih bisa jadi power bank. Emang ini gimbal keren banget. Lu beli gimbal, lu dapat power bank juga, lu dapat pengalaman bikin video yang baik. Keren. Keren guys. Terus di bagian sebelah kanan cuma ada LED indikator 4 biji di sini. Terus di bagian depannya sini ada joystick, pasti ada joystick dia di sini. Terus LED mode apa namanya? LED indikator mode.
terus sama LED indikator Bluetooth. Terus ini zoom in zoom outnya, zoom controlnya. Terus ini tombol mode, jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 mode di sini. Di sini tombol buat nyalainnya dan tombol buat nge-shutter, ngambil foto atau ngambil video. Terus di bawahnya cuma ada skrup kayak gini doang. Caranya bla 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 bla, nggak ngerti lah. Dah, itu aja bisa gue jelasin. Mungkin langsung aja kita coba nyalain guys. Jadi mungkin di opening gue tadi keliru, unboxing aja, tapi kali ini gue bakal nge-unboxing dan nge-review sedikit aja reviewnya si Brika Beesteady Pro ini. Oke guys. Dan ya oke guys, langsung aja kita coba nyalain si Brika Beesteady Pro ini. Jadi ini udah gue siapin smartphone-nya. Dan kita coba menyalakan si Brika Beesteady Pro ini. Seperti biasa kita harus masukkan si smartphone-nya ke phone holdernya. Caranya pasti kalian udah pada tahu, nggak mungkin gua ajarin lagi. Nah ini bedanya sama Moja kemarin, dia kalibrasinya itu cuma dari sini guys. Nggak kita harus geser-geser si handphonenya, tapi kita dari sini nih. Jadi dia kayak ada baut pengunci gitu. Yang ini buat kalibrasiinnya. Ini kita kendorin, kita dorong atau masukin si ininya, si motornya ini. Jadi kalau kayak gini kan udah seimbang, udah siap buat kita nyalain. Langsung aja kita nyalain. Caranya ya pasti tekan tombol power itu selama 2 detik. 1 2. Nah, dia langsung menyala dan ke posisi awal si gimbal dinyalakan. Nah, ini langsung aja kita bahas pengaturan atau mode-modenya. Yang pertama itu pasti joystick buat mengarahin si smartphone-nya. Nah, ini terus kita langsung masuk ke tombol mode. Tombol mode ini dia ada 4 mode aja. Yang pertama mode standby atau mode awal itu dia pen following. Pen following itu nah kayak gini, kita geser. Jadi motor ini sama motor ini terkunci, yang bisa gerak cuma motor ini. Jadi kamera hanya bisa gerak ke kanan, ke kiri dan ke kanan aja. Jadi kalau ke atas dan ke bawah atau vertikal gini, dia bakal tetap guys. Tetap di sini. Terus mode kedua itu 2 kali kita pencet mode tombol ini itu masuk ke pan and tilt following. Motor roll terkunci, kamera hanya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Jadi yang terkunci itu motor ininya guys, motor rollingnya nih, rollingnya terkunci. Jadi yang bergerak cuma ini sama ini. Kita coba 1 2. Lampu indikatornya udah berkedip 2 kali, berarti udah masuk ke mode pan and tilt following. Ini dia cuma bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke bawah dan ke atas. Jadi motor ininya terkunci. Tuh. Ya, terus masuk ke 3 kali tekan tombol mode ini, masuknya ke all motor lock. Jadi motor terkunci, kamera tidak dapat bergerak. Jadi si kamera ini bakal tetap fokus sama tujuannya. Fokus sama yang dia tangkap sekarang. Jadi semuanya terkunci. Jadi mau kita gerakin kemana, kalau ini kan gerakin dia masih ikut. Kalau kita gerakin kemana dia malah ikut. Langsung kita contohin, tekan tombol modenya 3 kali. 1 2 3. Dan lampu indikatornya udah 3 kali kedip. Jadi dia udah masuk ke mode all motor lock. Jadi kita gerakin kemana aja, dia nggak bakal ikut. Tuh, handphonenya nggak bakal ikut guys. Lihat, tuh dia masih tetap seperti ini. Langsung aja kita masuk ke mode yang keempat, yaitu mode all following. Jadi all following itu kita tinggal tekan tombol modenya 4 kali, terus lampunya itu berkedipnya nggak lama kayak gini. Kalau ini kan lama. Ini kan mode normal. Kalau mode all followingnya kita tekan tombol modenya 4 kali, 1 2 3 4. Nah dia berkedip. Jadi semua motor lock. Semua motor iya sih ngelock. Jadi dia bebas digerakin kemana aja.
Nah kayak gini, jadi ikut ke gini. Kalau kita ke bawahin, dia ikut ke bawah. Kita kata ikut ke atas, kiri, kanan. Ya itu tadi pengaturan mode-modenya yang ada di Brika Bisa di Pro. Langsung aja kita coba pakai aplikasi yang ada di Brika Bisa di Pro ini ya guys. Langsung aja kita pindah Angel. Ya oke guys, langsung aja yang pertama pasti kita nyalakan handphonenya dulu. Nah, nyalakan handphonenya, jangan lupa Bluetoothnya kita nyalakan. Nah, Bluetoothnya udah nyala, langsung aja kita buka aplikasi yang ada di sini yang udah gue download, namanya Brika Bisa di Pro, ada di Play Store atau di App Store. Kita buka. Oh, kok belum kesentuh? Oh, udah agak lemot. Langsung di sini ada tulisan connect device, jadi tinggal ini Brika Bisa di multi guys, jadi bisa buat Brika Bisa di Pro dan bisa buat Brika Bisa di multi aplikasinya. Langsung kita konekin aja device-nya, kita pilih ini Brika Bisa di Pro nya. Nah, searching device, dan oke guys, kalau udah connect tampilannya kayak gini. Nah ini beda guys sama yang kemarin si Moza. Kalau si Moza bisa diatur lewat si ini di sini, tapi kalau ini enggak, dia cuma bisa diakses lewat layar sentuh aja atau layar smartphone-nya aja. Dan oke, langsung aja kita bahas guys fitur-fitur yang ada di aplikasinya ini. Yang pertama itu object tracking. Nah object tracking itu sama kayak kemarin si Moza, si Brika Bisa di Pro ini juga sama. Jadi tinggal kita pilih objek mana yang mau kita tracking. Nah dia otomatis bakal ngikutin si trackingnya itu. Nah terus kalau misalnya kita diemin selama 2 detik guys, dia ada timer sendiri di layar tuh. Jadi dia langsung moto, langsung ngambil gambar. Kerennya tuh di situ guys, tuh langsung ngambil gambar lagi. Kalau misalnya kita diemin selama 2 detik, dia langsung ngambil gambar terus menerus ngambil gambar sampai kita matiin si mode ininya, object trackingnya. Nah dia udah berhenti ngambil gambar. Terus lanjut lagi ke mode standar itu ya mode video. Dengan kita klik dia langsung rekam video biasa. Terus time lapse nya ini beda sama si Moza kemarin. Time lapse nya ini dia bisa diatur, jadi benar-benar time lapse, bukan video yang dicepetin ya guys. Jadi gitu, ini gua kasih interval 3 detik, terus waktunya 10 menit. Jadi tinggal kita start, dia otomatis ngerekam time lapse-nya gimana. Oke, untuk time lapse-nya nanti bakal gua kasih tahu. Bukan nanti sih, langsung aja lihat hasilnya di sini. Itu tadi guys video time lapse yang gua ambil dengan interval 3 detik dengan durasi 10 menitnya, cuma jadinya beberapa detik aja guys. Terus langsung aja kita ke motion time lapse, sama. Jadi kita cari titik awalnya, misalnya titik awalnya di sini kita tambahkan, terus titik keduanya itu di sini kita tambahkan, langsung kita next. Terus intervalnya kita kasih 3 detik aja, kita tinggal geser 3 detik. Terus durasinya juga 10 menit. 10 menit. Nah, tinggal di start, nah dia otomatis bakal bekerja. Jadi dia geraknya agak lambat di sini untuk ngambil si time lapse-nya itu. Nah, untuk hasilnya guys, langsung kalian lihat di sini.
Dan lanjut lagi guys untuk fast trackingnya. Kita coba fast trackingnya. Kita klik di sini fast tracking. Kita on kan fast trackingnya. Jadi kalau dia udah ngelihat muka, dia pasti bakal ngikutin. Contohnya kayak gini. Nah ya oke guys, ini kita coba fast trackingnya. Apakah berjalan atau tidak? Fast trackingnya tinggal kita klik yang ini. Terus kita nyalakan fast trackingnya. Otomatis langsung fast tracking. Nah, muka gue udah dikotak-kotakin begini warna hijau, dia bakal ngikutin muka gue. Tuh, lihat guys. Nah, geser ke sini tuh, dia ikut geser. Gua ke bawah, dia ikut ke bawah. Gua ke atas, dia ikut ke atas. Nah, tuh, lihat guys, gimana face trackingnya? Ya, oke guys, itu tadi unboxing dan review lengkapnya si Brika B-Steady Pro. Mungkin di awal video tadi gue bilang review singkat, tapi ini gue bahas secara lengkap, detail, dan tutorialnya juga gue kasih. Jadi gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini cocok banget buat para YouTuber dan vlogger pemula kayak gue. Jadi dengan harga segitu kalian bisa dapat fitur yang ngegampangin kalian buat ngoperasiinnya. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut kalian beda, ya langsung aja tinggalin di komentar. Dan cukup sekian dari gue. Oh ya, untuk yang mau beli, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi ya guys. Sampai sini aja. Terima kasih buat yang udah support terus biar channel ini bisa berkembang ya guys. Gue Gustian Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.